Denira menatap kosong ke arah cangkir kopi yang tak lagi hangat, sementara bayangan masa lalu terus menghantui benaknya. Ia pikir, dengan mencintai orang baru, luka lama akan ikut menguap bersama waktu. Tapi semakin dekat Andrew datang, semakin banyak tanya muncul, benarkah ia siap membuka hati, atau hanya sedang berjalan menuju luka yang sama dengan nama berbeda? Hujan turun perlahan sore itu, membasahi jaket jeans Denira yang sudah mulai pudar warnanya. Ia berdiri di pinggir jalan dengan motor tua yang mendadak mati, menatap langit mendung seolah berharap jawabannya ada di sana. Tangannya sudah dingin, bahkan telapak kakinya yang terbungkus sepatu kanvas juga ikut menggigil. Tapi tidak sedingin hatinya. Ini adalah minggu ketiga sejak ia resmi putus dari Raka. Pria yang selama hampir 3 tahun ia pertahankan dalam luka, dalam kecewa, dalam pengkhianatan yang tak hanya sekali. Sampai akhirnya Denira lelah. Bukan karena ia tidak cinta, tapi karena mencintai seseorang yang terus menyakitinya, sama saja dengan membunuh diri sendiri perlahan. "Motor kamu kenapa?" Suara itu menyadarkannya dari lamunan panjang. Seorang pria dengan payung hitam berdiri di sampingnya. Wajahnya tidak asing, tapi Denira tak bisa langsung mengingat. Rambutnya sedikit basah, dan kaos abu-abu yang ia kenakan tampak melekat karena gerimis yang membasahinya. Ada senyum ringan di bibirnya, tidak dibuat-buat. Mati tiba-tiba," jawab Denira pelan, sedikit malu karena suara mesinnya sudah ia coba nyalakan beberapa kali, tapi tetap gagal. "Boleh aku bantu? Aku ngerti sedikit soal motor," katanya lagi, sambil jongkok di sisi motor Denira. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai membuka bagian bodi dan melihat-lihat bagian dalamnya. Denira hanya berdiri di samping, bingung harus berkata apa. Orang asing ini terlalu tenang untuk seseorang yang tiba-tiba ikut campur. Tapi entah kenapa, kehadirannya memberi rasa aman. "Nama aku Andrew," katanya sambil tetap fokus dengan tangannya yang kotor oleh oli. "Denira," jawabnya pelan. "Nama yang cantik," sahut Andrew cepat, lalu menoleh dengan senyum ringan. "Ada." Jeda sebentar. Denira memaksakan senyum. Sudah lama sekali tidak ada yang memujinya tanpa niat tersembunyi. Tak sampai 5 menit, Andrew mencoba menyalakan motor Denira. Sekali putar, mesin menyala. Denira menahan napas. Biasanya ia harus berdebat dulu dengan motornya sebelum berhasil menyala kembali. Cuma kabel koilnya longgar. "Tapi kalau sering kayak gini, mending kamu servis," kata Andrew sambil berdiri dan mengelap tangannya dengan sapu tangan dari saku celana. Denira mengangguk. "Terima kasih, ya. Nggak masalah. Kebetulan lewat sini karena hujan juga." "Kos, aku di gang depan." Denira sedikit kaget. Ia baru pindah kos 2 minggu lalu ke wilayah ini, mencari tempat baru yang jauh dari segala kenangan dengan Raka. Dan pria ini ternyata tinggal tidak jauh darinya. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, Denira melajukan motornya pelan menuju kos. Di sepanjang perjalanan, bayangan Andrew masih menari-nari di pikirannya. Ada sesuatu dari pria itu, entah senyumnya yang sederhana, atau cara ia membantu tanpa menghakimi yang membuat sore yang kelabu terasa sedikit lebih hangat. Malamnya, Denira duduk di balkon kecil kosan barunya. Tangan kanannya memegang cangkir teh hangat, sementara tangan kirinya menopang dagu. Di bawah langit malam yang mulai bersih dari awan, ia menuliskan sesuatu di buku hariannya. "Hari ini aku bertemu seseorang. Namanya Andrew. Aku tidak tahu dia siapa, dan mungkin cuma akan lewat begitu saja. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dihargai. Bukan sebagai perempuan yang harus sempurna, tapi sebagai manusia yang sedang hancur dan mencoba bertahan." Ia menutup bukunya dan memeluk lutut. Kos ini jauh lebih kecil dari apartemen tempat ia dulu tinggal bersama Raka. Tapi disinilah ia merasa lebih damai. Tidak ada teriakan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada air mata yang harus ditahan agar tidak terlihat lemah. Denira tahu ia belum pulih. Jauh dari itu, tapi malam ini ia bisa tersenyum sedikit. Dan mungkin itu cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tapi pasti. Denira mengisi waktunya dengan bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil di pusat kota. Ia mulai belajar menikmati rutinitas,
membuka toko, menyapa pelanggan, menyeduh kopi, dan membersihkan meja. Kafe itu kecil, tapi hangat. Dan semua orang di sana mengenalnya dengan nama panggilan, bukan dengan label sebagai mantan siapa. Suatu sore, ketika matahari baru saja condong ke barat, suara bel pintu kafe berbunyi. Denira yang sedang membersihkan mesin espresso menoleh, lalu terdiam. Andrew, dengan jaket hitam dan jeans lusuh, ia melangkah masuk, menatap sekeliling dengan wajah penasaran. Lalu matanya bertemu mata Denira. Ia tersenyum. Kamu kerja di sini? Iya, jawab Denira, sedikit canggung. Pas banget, aku butuh kopi yang bisa ngusir hujan. Ada? Tanyanya sambil duduk di dekat jendela. Denira tersenyum tipis. Aku buatin yang paling cocok buat cuaca kayak gini. Dalam diam, ia menyiapkan pesanan sambil mencuri-curi pandang. Andrew tidak seperti Raka, ia tidak memaksakan kedekatan. Tidak membuat janji manis, tidak bertingkah seolah dunia berputar karena dirinya. Tapi ada sesuatu yang tenang dari pria itu. Seperti sungai yang mengalir pelan tapi dalam. Saat pesanan disajikan, Andrew mencicipi sedikit lalu mengangguk. Kamu punya tangan yang bisa bikin kopi terasa seperti pelukan. Denira tertawa kecil, mungkin untuk pertama kalinya dengan tulus setelah sekian lama. Dan saat Andrew memandangnya dengan mata yang lembut, Denira tak bisa menahan pertanyaan. Dalam hatinya, apakah ini akan berakhir seperti sebelumnya? Atau, mungkinkah kali ini berbeda? Hari-hari Denira mulai terasa lebih ringan, meski hatinya belum sepenuhnya sembuh. Luka yang pernah ditorehkan Raka masih meninggalkan bekas, terutama saat malam tiba dan sunyi menyeruak masuk ke sela pikirannya. Namun, ia belajar berdamai. Belajar menata diri sendiri. Dan sejak kemunculan Andrew dalam hidupnya, segalanya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Pria itu tak pernah memaksa masuk, tapi selalu ada di saat yang tak terduga dan entah kenapa, selalu di waktu yang tepat. Awalnya, Denira mengira Andrew hanya pelanggan yang kebetulan menyukai kopi dan suasana kafe tempat ia bekerja. Tapi seiring waktu, kebetulan itu terlalu sering untuk disebut tidak disengaja. Setiap 2 hari sekali, Andrew datang, duduk di tempat yang sama, dekat jendela. Kadang ia membawa buku, kadang hanya duduk sambil memandangi hujan, dan kadang hanya ingin berbicara. Aku suka tempat ini, ucapnya suatu sore saat langit mendung menggantung tanpa suara. Tenang, tidak ramai seperti kebanyakan kafe di tengah kota. Denira tersenyum dari balik meja bar. Kamu suka ketenangan, ya? Andrew mengangguk. Hidup ini udah ribut. Kalau hati juga ikut ribut, bisa gila. Kata-kata itu menggema dalam dada Denira. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan pura-pura sibuk membersihkan gelas yang sudah bersih sejak tadi. Kadang, kalimat sederhana dari orang asing bisa lebih menusuk daripada ocehan dari orang yang dulu pernah dicintai. Beberapa hari kemudian, Denira pulang kerja lebih awal. Langit sore berwarna jingga, dan udara kota mulai terasa lembab menjelang hujan. Saat berjalan menuju kos, ia mendengar suara yang familiar dari sebuah warung kecil di ujung gang. Andrew, pria itu duduk santai, mengenakan kaos putih dan celana pendek, menyeruput es teh sambil tertawa bersama pemilik warung. Denira sempat ragu untuk menyapa, tapi Andrew lebih dulu melihatnya. Denira, serunya melambai. Denira mendekat pelan. Kamu sering nongkrong di sini? Andrew tertawa. Iya, ibu warungnya baik. Aku kadang bantuin dia narik galon ke belakang kalau dia nggak kuat. Baik juga kamu? Ujar Denira singkat, duduk di bangku plastik di sebelahnya. Suasana hening beberapa saat. Angin sore mulai bertiup membawa bau hujan. Denira mencuri-curi pandang. Ada sesuatu yang berbeda dari Andrew. Tidak tampan secara konvensional, tapi karismanya lembut. Pembawaannya tenang. Dan yang paling menonjol, ia tidak pernah bertanya hal-hal pribadi. Ia hanya mendengarkan ketika Denira ingin bicara. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Andrew tiba-tiba. Denira menoleh, sedikit kaget. Apa? Kamu pernah patah hati? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi rasanya seperti menusuk tepat di titik rapuh yang masih belum tertutup. Denira menarik napas dalam. Pernah, parah. Andrew tidak menyahut. Ia hanya mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke jalanan.
kecil yang mulai basah oleh gerimis. Tak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada desakan. Seolah jawaban singkat itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Mereka duduk di sana cukup lama, bicara tentang hal-hal ringan, tentang musik, tentang film, tentang makanan favorit. Tidak ada kalimat romantis, tidak ada rayuan. Tapi justru karena itulah, Denira merasa nyaman. Dan mungkin disitulah letak bahayanya. Malam itu, Denira kembali menulis di buku hariannya. Andrew datang lagi hari ini, tapi tidak seperti orang yang ingin mendekat. Ia seperti seseorang yang hanya ingin ada, tanpa beban, tanpa tekanan. Aku belum tahu harus merasa apa, tapi aku tidak bisa bohong. Aku menunggu kehadirannya. Ia menutup buku, lalu memeluk bantalnya erat-erat. Di ujung hati, ada suara kecil yang berbisik, "Hati-hati, jangan cepat percaya." Tapi di sisi lain, ia juga tahu, ia tak bisa terus berlari. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka menjadi lebih akrab. Andrew mulai datang lebih pagi ke kafe, bahkan kadang menawarkan diri untuk membantu membawa karung kopi dari mobil distributor ke dapur. Teman-teman kerja. Denira mulai menggoda. "Pacar baru ya?" tanya Nita, salah satu rekan barista. Denira menggelang cepat. "Enggak, cuma kenalan. Kenalan yang bantuin angkat karung, ngelap meja, dan bawa kamu pulang pakai payung." "Wah, definisi cuma kamu beda." "Ya." Denira tertawa kecil, tapi dalam hati, ia mulai bingung sendiri. Ia tidak pernah secara eksplisit membuka pintu hati, tapi Andrew seolah berjalan masuk pelan-pelan. Dan anehnya, tidak terasa mengganggu. Satu malam, saat Denira sedang menyusun catatan keuangan kafe, Andrew datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa 2 gelas minuman yang dibelinya dari tempat lain. "Buat kamu, aku tahu kamu pasti belum makan malam," katanya sambil meletakkan minuman di atas meja. Denira menatapnya, sedikit bingung. "Kok kamu tahu?" Andrew hanya tersenyum. "Karena aku juga belum makan." Itu pertama kalinya mereka makan malam bersama, di pojok kafe yang sudah tutup, diiringi suara lagu lawas yang mengalun pelan dari speaker. Denira tidak ingat kapan terakhir kali ia merasa segini damainya di dekat seseorang. "Aku suka kamu," kata Andrew tiba-tiba. Denira nyaris tersedak. Ia menatap Andrew dengan mata terbelalak. Andrew tertawa pelan. "Tenang, aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma mau jujur. Kamu perempuan yang kuat. Dan aku suka caramu tetap tersenyum meskipun matamu masih menyimpan luka." Jantung Denira berdetak lebih cepat. Kata-kata itu tidak datang dengan bunga, tidak dengan janji manis, tapi datang sebagai pernyataan sederhana, yang entah kenapa terasa lebih tulus dari apapun yang pernah ia dengar. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Dan saat mereka pulang malam itu, Andrew tidak mencoba menggenggam tangannya. Tapi Denira tahu, hatinya perlahan mulai bergeser. Ia mulai takut, karena yang masuk pelan-pelan seperti ini, justru yang paling bisa melukai. Langit pagi itu berwarna kelabu, menggantung berat seperti beban di dada Denira yang belum sepenuhnya reda. Ia duduk di pinggir tempat tidur, masih mengenakan piyama, sambil menatap layar ponsel yang menampilkan pesan dari Andrew semalam. "Tidur yang nyenyak, Denira. Semoga mimpi kamu malam ini enggak tentang masa lalu." Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat pikirannya kembali melayang ke banyak hal tentang Andrew, tentang dirinya sendiri, dan tentang luka-luka yang belum selesai dijahit. Ia belum menjawab pesan itu, bukan karena tidak ingin, tapi karena bingung harus membalas dengan apa. Sejak pengakuan perasaan dari Andrew, hatinya menjadi ribut. Bukan karena ia tak merasakan hal yang sama, tapi karena ia takut merasakannya. Denira sadar, luka yang ia bawa belum sembuh. Ia belum benar-benar mengubur kenangan tentang Raka. Bayangan itu masih muncul saat ia menyeduh kopi, saat ia mencuci piring, bahkan saat ia tertawa bersama Andrew. Luka itu belum hilang. Ia hanya diam sementara, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyayat. Hari itu, Andrew tidak datang ke kafe. Denira mencoba tak berpikir macam-macam, tapi ia tahu ada rasa kehilangan yang pelan-pelan menggerogoti. Ia menata gelas dengan lebih pelan dari biasanya, menjawab sapaan pelanggan dengan senyum setengah hati,
dan mengamati tempat duduk dekat jendela yang biasanya dipakai Andrew. Kosong, nggak enak badan? Tanya Nita, rekan kerjanya yang mulai curiga melihat raut wajah Denira. Denira menggelang. Nggak tahu, rasanya aneh aja. Nita menatapnya lama. Kamu mulai suka dia? Denira tak menjawab, tapi matanya bicara. Diamnya adalah pengakuan yang tak terucap. Malamnya, saat langit masih basah oleh sisa hujan sore, ponsel Denira berbunyi. Nama Andrew tertera di layar. Ia mengangkatnya, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Halo, maaf enggak ke kafe hari ini? Suara Andrew terdengar serak. Aku keluar kota sebentar. Ada urusan keluarga. Oh, Denira menarik napas pelan. Kamu baik-baik aja? Andrew diam sejenak sebelum menjawab. Iya, aku cuma butuh waktu sendiri juga. Kalimat itu menggantung. Denira merasa ingin bertanya lebih, tapi ia menahan diri. Andrew punya hak atas privasinya, dan ia sendiri belum cukup berani untuk mendekat lebih jauh. Tapi aku kangen kopinya kamu, lanjut Andrew sambil tertawa kecil. Kangen orangnya juga, sih. Denira tersenyum, meski ia tahu Andrew tak bisa melihat. Kopinya tetap nunggu kamu balik. Kalau orangnya, pertanyaan itu membuat napas Denira tercekat. Ia ingin bilang iya, tapi luka-lukanya masih terlalu banyak untuk menerima cinta dengan utuh. Kita lihat nanti. Jawabnya akhirnya dengan suara lirih. Dan untuk pertama kalinya, Andrew tidak memaksa. Beberapa hari kemudian, Andrew kembali. Ia datang ke kafe dengan wajah lelah. Matanya sembab seperti habis menangis. Denira memperhatikannya dari jauh. Tidak langsung menyapa, hanya memerhatikan gerak-geriknya yang lebih pelan dari biasanya. Saat mereka akhirnya duduk berdua di pojok kafe yang sudah tutup, Andrew membuka cerita. Ayahku meninggal, katanya pelan. 3 hari yang lalu. Denira menahan napas. Andrew, aku turut berduka. Andrew mengangguk, menatap cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Aku belum sempat minta maaf. Kami berdua pernah bertengkar hebat waktu aku memutuskan keluar dari pekerjaan dan memilih tinggal di Jakarta. Ayah nggak setuju, dia bilang aku egois. Aku marah, dan kami nggak bicara selama hampir setahun. Aku ngerti gimana rasanya, bisik Denira. Perasaan bersalah yang datang setelah kehilangan. Andrew menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tak menunjukkan senyum. Ia membiarkan wajahnya terbuka tanpa topeng, tanpa berpura-pura kuat. Aku takut, Denira. Takut aku akan kehilangan orang lain lagi. Takut aku dekat sama seseorang, lalu dia pergi, dan aku nggak sempat bilang apa-apa. Denira merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Ia tahu rasa takut itu. Ia pernah mengalaminya. Tapi di antara luka-luka mereka yang berbeda, ada satu benang merah yang menghubungkan. Mereka sama-sama ingin diperbaiki, tapi belum tahu caranya. Hari-hari berikutnya, mereka menjadi lebih dekat, tapi juga lebih berhati-hati. Tidak ada ciuman pertama, tidak ada pelukan hangat, hanya obrolan panjang di malam hari. Tawa kecil di antara kopi dan lagu-lagu jazz yang mengalun lembut. Andrew mulai sering mengantar Denira pulang. Mereka berbicara soal mimpi, soal keluarga, soal kehilangan. Dan pelan-pelan, tanpa sadar, Denira membuka sedikit ruang di hatinya. Bukan karena ingin jatuh cinta lagi, tapi karena ia merasa dilihat. Bukan sebagai korban dari cinta yang gagal, tapi sebagai seseorang yang sedang mencoba tumbuh kembali. Suatu malam, Andrew mengantar Denira sampai ke depan kos. Mereka berdiri cukup lama di depan gerbang, di bawah lampu jalan yang redup. Boleh, aku jujur, tanya Andrew tiba-tiba. Denira menoleh. Tentang apa? Andrew menarik napas panjang. Aku belum sepenuhnya sembuh. Ada bagian dari masa lalu yang masih nempel di aku. Tapi aku belajar. Belajar untuk nggak lari. Belajar untuk jujur. Denira menatap matanya dalam. Jujur. Tapi ada sesuatu yang tak diucapkan. Seolah ada bagian cerita yang belum dibuka sepenuhnya. Aku juga belum sembuh, jawab Denira lirih. Tapi mungkin kita bisa belajar sembuh bareng. Andrew tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa hangat sekaligus menyedihkan. Karena di dalam tatapan matanya,
Denira melihat sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya, sebuah rahasia yang masih disembunyikan dan bisa kapan saja meledak di antara mereka. Tapi malam itu, mereka hanya berdiri berdua dalam diam, saling memeluk dengan pandangan tanpa menyentuh. Dan untuk sesaat, luka mereka terasa tidak terlalu menyakitkan. Udara pagi mulai menghangat, mengusir sisa embun yang menempel di jendela kamar kos Denira. Ia membuka tirai, membiarkan cahaya matahari masuk dan menyapu dinding pucat yang selama ini hanya disinari cahaya lampu meja. Di tangan kirinya, secangkir kopi hangat mengepul. Di tangan kanannya, ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari Andrew. Aku nggak tahu kemana hubungan ini akan berjalan, tapi aku nggak mau kehilangannya. Kata-kata itu terngiang-ngiang dalam kepala Denira sejak dikirim semalam. Ia membacanya berulang kali, mencoba mencari maksud tersembunyi di balik kalimat yang terasa ambigu, jujur tapi juga menggantung. Ia ingin percaya bahwa Andrew serius, tapi di saat bersamaan, ia masih meraba arah yang tak jelas. Mereka semakin sering bersama akhir-akhir ini. Andrew tidak pernah absen datang ke kafe, selalu menunggu Denira pulang kerja. Kadang membawakan makanan ringan, kadang hanya duduk di seberang meja sambil membaca buku. Namun, hubungan mereka tetap tak bernama. Tak pernah ada kata pacar. Tak pernah ada kita yang utuh. Dan disitulah mulai terasa ganjil. Suatu malam, mereka duduk di balkon kos Denira. Di bawah langit penuh bintang, angin bertiup lembut, membawa aroma malam yang tenang. Andrew membawa 2 bungkus nasi goreng dari warung ujung gang. Mereka makan sambil mengobrol ringan, tertawa sesekali. Aku suka malam kayak gini, ujar Andrew. Tenang, nggak perlu banyak ngomong, cukup duduk sama orang yang bikin nyaman. Denira menatapnya, senyum tipis di bibirnya. Kamu selalu ngomong kayak gitu tiap malam, karena itu yang aku rasain. Ada jeda. Denira menyuapkan suapan terakhir ke mulutnya, lalu meletakkan sendok. Andrew, katanya pelan, kita ini, apa? Pertanyaan itu mengambang di antara mereka. Angin. Malam yang tadi terasa hangat mendadak seperti berhenti. Andrew menoleh pelan, matanya tak segera menjawab. Kita ini 2 orang yang lagi belajar saling percaya. Katanya akhirnya, kita ini 2 orang yang sama-sama belum pulih, tapi berusaha sembuh bareng. Tapi sampai kapan? Tanya. Denira nyaris berbisik. Andrew menatap langit, tidak menjawab. Dan hening adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah Denira terima. Sejak malam itu, ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa. Denira masih menyambut Andrew dengan senyum, masih tertawa di sela percakapan. Tapi di balik itu semua ada kegelisahan yang terus bertumbuh. Ia mulai meragukan apa yang mereka jalani. Apakah ini cinta, ataukah hanya tempat singgah yang nyaman di tengah luka masing-masing? Apakah Andrew benar-benar ingin bersamanya, atau hanya takut sendirian? Semakin ia mendalami rasa, semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan Andrew, dengan sikap tenangnya, justru menambah bingung. Suatu hari, Denira sedang menyusun rak kopi di kafe saat seorang perempuan masuk. Rambutnya panjang, bergelombang, dan senyum di wajahnya mencerminkan kehangatan. Tapi yang paling menarik perhatian Denira adalah cara perempuan itu melihat ke sekeliling ruangan, seperti mencari seseorang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanya Denira ramah. Perempuan itu menoleh dan tersenyum. Iya, mau tanya, Andrew sering ke sini, ya? Jantung Denira mencelos. Ya, kenal Andrew? Kenal. Jawabnya cepat. Kita pernah dekat. Pernah dekat? Ulang Denira, mencoba bersikap netral. Dia pernah jadi pacar sahabatku. Kami bertiga dulu sering bareng, tapi entah kenapa. Setelah putus, semuanya berubah. Ia tertawa hambar. Andrew itu baik, tapi kadang terlalu baik untuk bisa dipercaya sepenuhnya. Denira tercekat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di dadanya, ada ketukan halus pertanda bahwa sebentar lagi badai akan datang. Namaku Vina, by the way, lanjut perempuan itu. Maaf kalau aku lancang. Aku cuma penasaran aja. Denira mengangguk pelan. Saya Denira. Vina menatapnya sejenak, lalu tersenyum lagi. Tapi senyum itu menyimpan sesuatu yang dingin, seperti peringatan diam-diam.
seperti pintu yang terbuka ke masa lalu yang tidak Denira tahu. Malamnya, Denira duduk di kamar, menatap layar ponsel yang kosong dari pesan. Andrew tidak mengabari seperti biasanya. Tidak ada lagi apa, tidak ada udah makan, tidak ada mau aku jemput, kepalanya penuh. Hatinya lebih penuh lagi. Siapa Vina? Apa maksud ucapannya tadi? Kenapa Andrew tidak pernah cerita bahwa ia punya hubungan rumit dengan sahabat dari masa lalunya? Denira membuka galeri foto. Ia melihat potret dirinya dan Andrew yang diambil 2 minggu lalu di kafe. Senyuman mereka terlihat bahagia, tapi sekarang senyum itu berubah menjadi tanda tanya besar. Ia mulai merasa disembunyikan. Bukan karena ia tidak cukup penting, tapi karena mungkin Andrew belum selesai dengan masa lalunya. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Andrew datang ke kafe seperti biasa. Tapi kali ini, Denira tidak menyambut dengan senyum. Ia hanya menatap dari jauh, menunggu Andrew mendekat. Ada yang mau kamu ceritain? Tanya Denira langsung, tanpa basa-basi. Andrew terdiam. Tentang apa? Vina. Wajah Andrew menegang. Sejenak ia menatap ke arah meja, lalu ke mata Denira. Dia datang ke kafe, datang, dan banyak cerita. Tentang kamu, tentang sahabatnya, tentang masa lalu yang kamu nggak pernah cerita. Sama aku. Andrew menghela napas dalam, berat. Maaf, aku belum siap cerita semuanya. Kamu belum siap? Atau kamu takut aku pergi setelah tahu semuanya? Pertanyaan itu memukul Andrew tepat di tempat yang paling rawan. Ia tak menjawab, lagi-lagi memilih diam. Dan bagi Denira, diam itu menyakitkan. Lebih menyakitkan dari kebohongan. Karena dari diamnya Andrew, ia tahu ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan apa yang selama ini mereka bangun. Malam itu, Denira kembali menulis, "Aku takut. Tapi aku juga marah. Kenapa seseorang yang mengaku ingin membangun sesuatu justru menyembunyikan pondasinya? Apakah aku hanya pelarian? Atau cuma tempat untuk menenangkan hati yang luka? Kalau benar begitu, aku tidak sanggup lagi." Ia menutup buku hariannya dengan tangan gemetar. Dadanya sesak, seolah dunia mengepungnya dari segala sisi. Ia tahu, waktunya akan tiba. Waktu di mana kebenaran tak lagi bisa ditahan. Dan saat itu datang, mungkin hatinya tak akan siap menerima jawabannya. Angin malam menusuk kulit, tapi Denira tetap berdiri di depan gerbang kos, mengenakan sweater dan sandal jepit, menatap layar ponselnya yang menampilkan satu kalimat dari Andrew, "Aku mau jujur malam ini." Jantungnya berdetak kencang, seolah tahu bahwa apapun yang akan dikatakan Andrew tak akan bisa dikembalikan. Ada firasat dalam dada Denira yang sejak tadi bergolak. Firasat yang selama ini ia coba abaikan, padahal kenyataannya. Ia sudah melihat petunjuk-petunjuknya sejak lama. Seperti tatapan kosong Andrew setiap kali topik tentang masa lalu muncul. Seperti diamnya saat ditanya tentang hubungan yang pernah ada. Seperti nama Vina yang tak sengaja terlontar dari bibir perempuan asing tempo hari. Dan bagaimana nama itu? Entah kenapa, terasa begitu dekat dengan seseorang dari masa lalu Denira. Sahabatnya, Nadia. 15 menit kemudian, Andrew datang. Motornya berhenti perlahan di depan kos, helm dilepas. Lalu ia berjalan pelan ke arah Denira. Wajahnya kusam. Ada bayangan gelap di bawah matanya. Seperti seseorang yang belum tidur semalaman. Atau seseorang yang menahan rahasia terlalu lama. "Terima kasih mau ketemu," ucapnya pelan. "Aku nggak tahu harus siap atau tidak. Tapi kalau memang harus tahu, lebih baik sekarang," jawab Denira tegas. Mereka duduk di bangku semen kecil dekat taman depan kos. Suasana hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali klakson motor yang lewat di kejauhan. Andrew menunduk. "Aku minta maaf, Denira, karena aku udah lama nggak jujur." Denira menatapnya. "Tak bicara, menunggu. Aku pernah pacaran lama dengan seorang perempuan. Kami serius waktu itu, hampir tunangan. Tapi semuanya berakhir tiba-tiba karena aku membuat kesalahan. Aku pergi tanpa penjelasan. Dan dia sangat terluka." Andrew mengusap wajahnya, lalu mengangkat kepala, menatap mata Denira dengan tatapan yang tak biasa.
Tatapan bersalah. Namanya Nadia. Dunia seolah berhenti berputar. Denira membeku. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia menahan napas, berharap bahwa mungkin telinganya salah dengar. Tunggu, katanya akhirnya. Nadia, sahabatku, Nadia yang kuliah di Jogja, yang sekarang kerja di Bali. Indro mengangguk pelan. Aku baru sadar saat kamu pernah tunjukin foto kalian waktu SMP. Tapi waktu itu aku terlalu takut. Aku pikir kalau aku jujur, kamu akan pergi. Dan aku nggak mau kehilangan kamu. Denira berdiri. Lututnya gemetar. Kepalanya pusing. Ia berjalan beberapa langkah menjauh, mencoba memahami. Tapi semuanya terlalu cepat. Kamu pacaran sama Nadia? Suaranya gemetar. Dan kamu nggak bilang sama sekali sampai sekarang? Andrew bangkit. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku dan Nadia udah lama putus. Tapi, hubungan itu menyisakan banyak luka. Aku pergi karena takut. Aku pengecut. Denira tertawa. Tapi tawa itu getir. Dan sekarang kamu deket sama sahabatnya. Kamu pikir aku nggak akan tahu? Atau kamu pikir aku cukup naif buat jadi pelarian kamu? Bukan begitu, Denira. Aku serius sama kamu. Perasaanku ke kamu bukan pelarian. Aku nggak pernah sengaja deketin kamu karena kamu sahabat dia. Aku beneran jatuh cinta sama kamu. Jatuh cinta. Kata itu menusuk lebih dalam dari yang Denira kira. Karena selama ini ia berharap kata itu datang. Tapi bukan dalam situasi seperti ini. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tanyanya dengan suara lirih. Kamu membangun kepercayaan bersamaku di atas kebohongan. Aku percaya kamu karena aku pikir kamu orang yang jujur. Tapi ternyata kamu sama aja. Sama seperti dia, menyembunyikan, memanipulasi, lalu bilang semuanya demi kebaikan. Andrew melangkah mendekat. Aku ngerti kamu marah. Tapi aku jujur sekarang. Karena aku nggak mau hubungan kita dibangun dari kebohongan lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Denira mundur satu langkah. Kamu terlambat. Andrew, matanya mulai basah. Tapi bukan karena lemah. Karena kecewa. Kecewa bahwa orang yang membuatnya percaya lagi pada cinta. Justru membawa luka yang lebih dalam. Malam itu, Denira menghubungi Nadia. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. Tapi ia tahu, ini bukan hanya soal dirinya dan Andrew. Ini juga soal kejujuran yang sudah terlalu lama diabaikan. Nat, aku mau tanya sesuatu. Andrew, mantan kamu, kan, butuh hampir 1 jam sampai Nadia membalas. Dan balasan itu seperti palu terakhir yang menghancurkan tembok rapuh yang coba Denira bangun. Iya, Dir, aku pikir kamu udah tahu. Dia pernah jadi segalanya buat aku. Tapi dia pergi tanpa alasan. Dan aku nggak pernah benar-benar pulih. Kenapa kamu tanya soal dia? Denira menangis malam itu. Bukan karena cinta yang gagal. Tapi karena terjebak dalam posisi paling menyakitkan. Mencintai pria yang pernah menghancurkan sahabatnya sendiri. Dan lebih dari itu ia merasa dipakai. Dipakai untuk menebus dosa masa lalu yang bukan miliknya. Hari-hari setelahnya, Denira menjauh. Ia tak membalas pesan Andrew, tak membukakan pintu saat diketuk, bahkan tak mengangkat panggilan suara yang berkali-kali masuk. Ia butuh ruang, butuh waktu, bukan untuk menenangkan hati, tapi untuk mencari tahu. Apakah cinta memang harus dibayar? Dengan kehilangan yang lain, apakah untuk mencintai seseorang, ia harus mengorbankan persahabatan yang sudah bertahun-tahun mengisi hidupnya? Dan jika iya, apakah itu masih pantas disebut cinta? Malam demi malam berlalu dengan kepala penuh dan dada sesak. Denira menutup tirai, mengunci jendela, dan mematikan lampu lebih cepat dari biasanya. Ia menjauh dari keramaian, dari percakapan ringan, bahkan dari tawa kecil yang biasanya jadi pelarian. Semua terasa tidak penting lagi, karena di dalam dirinya ada perang yang belum juga mereda. Ia tidak membenci Andrew sepenuhnya, tapi ia juga tidak bisa mencintainya seperti dulu setelah tahu rahasia itu. Yang paling menyakitkan bukan hanya karena Andrew menyembunyikan masa lalunya dengan Nadia, tapi karena Denira merasa dijebak, dijadikan tempat pelarian yang manis, tempat seseorang menebus dosa dengan dalih cinta baru. Dan di satu sisi lain ada Nadia, sahabatnya,
Orang yang pernah bersumpah bersama di atap sekolah bahwa mereka akan saling jaga apapun yang terjadi. Orang yang tahu mimpi terliar Denira dan menangis bersama saat ayah Denira meninggal. Bagaimana mungkin ia tega menyakiti sahabatnya demi memperjuangkan seorang pria? Satu sore, Nadia menelepon. Bukan lewat pesan seperti sebelumnya, langsung suara. Denira sempat ragu mengangkat, tapi akhirnya ia menjawab, "Dir." Suara Nadia terdengar tenang, tapi ada luka yang mengintip di sela-selanya. "Maaf," kata Denira lebih dulu. "Aku harusnya bilang dari awal. Aku nggak tahu kalau Andrew itu kamu yang dulu." Nadia diam cukup lama sebelum menjawab, "Aku juga kaget, tapi aku nggak marah kamu jatuh cinta sama dia. Aku marah karena dia belum berubah." Denira menahan napas. "Belum berubah?" "Iya, dulu dia juga gitu, mendekat, manis, hangat, tapi nggak pernah benar-benar terbuka. Dan ketika semuanya mulai dalam, dia kabur. Dia takut, takut komitmen, takut menyakiti, tapi pada akhirnya dia tetap menyakiti. Aku pikir dia berubah," ujar Denira pelan. Nadia tertawa lirih. "Semua orang bisa berubah, Dir, tapi bukan karena cinta baru. Mereka berubah karena mau, bukan karena butuh seseorang untuk bantu sembuh." Kata-kata itu menampar Denira, karena ia tahu selama ini ia mencoba menjadi tempat pemulihan bagi Andrew. Dan bahkan, tanpa sadar, ia lupa sedang memulihkan dirinya sendiri. "Aku sayang kamu, Dir," lanjut Nadia. "Dan aku nggak akan maksa kamu buat milih. Aku cuma minta kamu berpikir, hubungan yang dia bangun sama kamu itu dibangun dari rasa bersalah atau cinta yang utuh." Denira menangis diam-diam setelah panggilan berakhir, karena kalimat itu terlalu tepat. Karena sekarang, ia mulai meragukan semuanya. Beberapa hari kemudian, Andrew menunggu di depan kafe. Hujan turun pelan. Ia berdiri dengan jas hujan setengah terbuka, wajahnya menua oleh beban. Denira yang hendak pulang sempat ragu untuk mendekat, tapi akhirnya melangkah juga. "Kamu kelihatan lelah," ucap Andrew saat mereka akhirnya duduk di bangku halte tak jauh dari sana. "Aku lelah," jawab Denira tanpa basa-basi. Andrew menarik napas. "Aku tahu aku salah, dan aku nggak akan coba membenarkan diriku. Tapi aku minta satu kesempatan, Dir. Bukan untuk memperbaiki semuanya, tapi untuk jujur sepenuhnya." Denira menatapnya, dingin, tapi masih ada sisa rasa di matanya, rasa yang belum bisa hilang. "Aku memang belum selesai dengan masa lalu," ujar Andrew lirih. "Tapi bukan karena aku masih cinta sama Nadia. Aku masih dihantui rasa bersalah. Aku takut mengulang kesalahan yang sama. Makanya aku diam. Makanya aku sembunyi." "Dan kamu pikir diam itu solusi?" tanya Denira pelan. "Kamu pikir membangun cinta di atas rahasia bisa jadi fondasi yang kuat?" Andrew menunduk. "Nggak. Makanya aku datang malam ini bukan buat minta kamu balik, tapi buat ngasih kamu kebebasan. Mau pergi atau bertahan, aku serahkan sepenuhnya ke kamu. Karena aku sadar, aku nggak bisa paksa kamu buat sembuh bareng aku kalau aku sendiri belum benar-benar sembuh." Denira terdiam. Lalu, setelah beberapa menit dalam keheningan, ia bertanya dengan suara nyaris tak terdengar, "Kenapa aku?" Andrew menoleh. "Kenapa kamu pilih aku, yang sahabat dari masa lalumu?" Andrew tersenyum kecil. "Karena kamu bikin aku merasa dilihat, bukan dihakimi. Kamu nggak tahu siapa aku waktu kita ketemu, tapi kamu tetap baik. Dan dalam caramu yang tenang, kamu ngasih aku ruang buat jadi versi terbaikku meski aku gagal." Denira memejamkan mata sejenak, menahan tangis yang nyaris tumpah. Ia ingin marah, tapi marah tak akan mengubah apapun. Ia ingin mencintai, tapi cinta yang setengah-setengah hanya akan melukai 2 kali lipat. Malam itu, Denira berjalan pulang sendiri. Andrew tidak mengantar, dan di tengah jalan, ia berhenti, menatap langit yang mulai terang oleh bintang. Ia akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan memilih, bukan antara Andrew atau Nadia, tapi antara dirinya dan luka yang harus ia sembuhkan sendiri. Keesokan harinya, Denira menulis di buku hariannya, "Aku tidak membenci Andrew,
Tapi aku juga tidak bisa mencintainya sepenuhnya. Mungkin bukan waktunya. Mungkin memang bukan jalannya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku pantas untuk dicintai tanpa harus menjadi obat dari luka orang lain. Aku pantas bahagia tanpa harus memilih siapa yang lebih sakit. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kuat bukan karena memiliki seseorang, tapi karena memilih dirinya sendiri. Pagi itu, Denira duduk sendirian di meja kafe dekat jendela tempat yang dulu selalu dipakai Andrew. Cahayanya masih sama, hangat dan tenang. Tapi suasananya berbeda. Ada ruang kosong yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kekosongan itu tidak membuat Denira takut. Ia memesan kopi favoritnya sendiri. Kopi yang dulu selalu dibawakan Andrew. Tapi sekarang, ia menyeduhnya dengan tangannya sendiri dan rasanya jauh lebih jujur. Bukan karena tak ada kenangan, tapi karena tak ada lagi alasan untuk menggantungkan kenyamanan pada orang lain. Bukan berarti ia telah sembuh sepenuhnya. Luka itu masih ada, masih mengendap di sudut hati. Tapi ia mulai belajar bahwa tidak semua luka harus segera ditutup. Beberapa luka harus dibiarkan terbuka sebentar agar bisa sembuh dengan benar. 2 minggu telah berlalu sejak percakapan terakhir dengan Andrew. Sejak saat itu, Andrew tak lagi datang. Tidak ke kafe, tidak ke gerbang kos, tidak ke dalam hidup Denira. Ia menghilang pelan-pelan, seperti bayangan senja yang mundur perlahan ke belakang cakrawala. Meninggalkan ruang, bukan kehampaan. Meninggalkan jeda, bukan keterasingan. Dan anehnya, Denira tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa dibiarkan bertumbuh. Suatu sore, Nadia mengirim pesan. Tidak panjang, hanya satu kalimat. Kalau suatu saat kamu mau cerita, aku di sini. Aku sudah memaafkan kita semua. Denira membacanya sambil menahan napas. Kalimat itu bukan hanya tentang pengampunan, tapi juga tentang kematangan. Tentang sahabat yang tahu kapan harus mundur, kapan harus memahami, dan kapan harus merangkul kembali. Denira membalas, meski tangannya gemetar. Terima kasih, Nat. Kita akan baik-baik saja. Ya, tak lama, balasan datang. Selalu, hari-hari selanjutnya. Denira kembali ke rutinitasnya. Menyeduh kopi, mencatat keuangan kafe, dan sesekali berbincang dengan pelanggan yang ramah. Tapi sekarang, ia berbeda. Lebih jujur, lebih tenang, lebih peka pada dirinya sendiri. Beberapa orang sempat menanyakan Andrew, mana cowok ganteng yang dulu sering bantu angkat karung? Tanya Bang Iwan, langganan tetap. Denira hanya tersenyum. Udah nggak mampir lagi. Bang, sayang, kelihatan cocok kalian? Gumam Bang Iwan sambil menyeruput kopinya. Denira tak membalas, hanya menunduk, lalu kembali bekerja. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan semuanya. Tidak semua perpisahan perlu diumumkan. Kadang, cukup disimpan sebagai pelajaran dan dikenang sebagai bagian dari perjalanan. Suatu malam, Denira berjalan sendiri di trotoar dengan headphone di telinganya. Ia mendengar lagu lama yang dulu biasa didengarkan bersama Andrew. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Tidak ada sesak, tidak ada kerinduan yang membakar. Hanya ada satu senyum kecil dan bisikan pelan dalam hati. Terima kasih karena sudah hadir, dan terima kasih karena telah pergi tepat waktu. Sambil menatap bintang yang menggantung di langit kota, Denira tahu satu hal penting. Hidupnya tidak berakhir pada satu nama, tidak pula bergantung pada satu kisah. Cinta bisa gagal, persahabatan bisa terluka, tapi dirinya sendiri tetap ada. Dan itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, Denira mulai menulis lagi, bukan di buku harian, tapi di laptop yang sudah lama ia abaikan. Ia menulis cerita tentang seorang perempuan yang patah hati, lalu menemukan kekuatannya sendiri di tengah kehilangan. Cerita itu tidak heroik, tidak dramatis, tapi jujur. Dan jujur adalah awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Di akhir tulisannya, Denira menuliskan sebuah kalimat yang membuatnya terdiam cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol simpan. Aku tidak perlu diselamatkan oleh siapa-siapa. Aku cukup dengan diriku sendiri. Pada akhirnya, Denira tak memilih Andrew, juga tak memilih untuk memusuhi Nadia. Ia memilih dirinya sendiri.
Dan pilihan itu adalah bentuk cinta paling murni yang pernah ia berikan. Cinta yang tidak buta, tidak berharap balasan, tidak tumbuh dari kebutuhan akan pelukan, tapi dari keberanian untuk melepaskan. Dan dalam melepaskan itulah, Denira akhirnya menemukan dirinya kembali. Musim berganti tanpa suara. Udara mulai lebih sejuk, langit lebih cerah, dan bunga-bunga liar bermekaran di pinggir trotoar. Kafe tempat Denira bekerja tak lagi hanya menjadi tempatnya mencari nafkah. Kini, tempat itu menjadi ruang yang penuh makna. Ruang di mana ia pernah jatuh cinta, terluka, lalu berdiri kembali. Pagi itu, Denira datang lebih awal. Ia ingin membuka sendiri pintu kayu yang sedikit berderit, menyalakan lampu gantung berwarna tembaga, dan menyeduh kopi pertamanya hari itu dengan tangan yang tenang. Tidak terburu-buru. Tidak diburu kenangan. Saat air panas dituangkan perlahan ke dalam V60, aroma kopi menguar, memenuhi seluruh ruangan. Dan di dalam keheningan pagi itu, Denira menyadari ia telah sampai di suatu titik yang tak pernah ia bayangkan bisa dicapai. Titik di mana ia tidak lagi mengejar siapapun, tidak lagi mencoba menyenangkan siapapun. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, dan itu sudah sangat indah. Di sore harinya, seseorang datang ke kafe. Sosok yang sudah lama tak ia lihat. Rambutnya sedikit lebih panjang, matanya tetap sendu, tapi tubuhnya terlihat lebih ringan, lebih damai. Andrew, ia masuk pelan, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu, tidak ingin mengacaukan apapun. Denira sempat terdiam. Ada jeda yang panjang di dadanya, tapi kali ini tak ada jantung yang berdebar panik, hanya rasa lega. Seperti akhirnya bisa menutup buku yang lama tak selesai dibaca. Boleh aku duduk? Tanya Andrew. Denira mengangguk. Silakan. Mereka duduk di meja dekat jendela. Tempat yang dulu jadi saksi banyak percakapan, banyak tawa, dan beberapa luka. Andrew mengusap gelas berisi es kopi susu yang dipesannya tadi. Aku enggak datang buat berharap apa-apa. Denira tersenyum. Aku tahu. Aku cuma mau bilang terima kasih. Karena kamu udah hadir di masa paling gelap hidupku. Dan karena kamu juga, aku belajar menghadapi diriku sendiri. Kamu kelihatan lebih damai sekarang, ujar Denira jujur. Andrew menatapnya lama. Karena akhirnya aku berhenti mencari tempat untuk sembunyi. Dan mulai berani menghadapi luka yang selama ini aku hindari. Denira menunduk. Ada bagian kecil di hatinya yang masih terenyuh. Tapi bukan karena ingin kembali. Hanya karena bahagia melihat seseorang yang dulu ia sayangi sudah lebih utuh sekarang. Aku senang dengar itu. Andrew tersenyum. Kamu kelihatan lebih kuat juga. Aku belajar mencintai diriku sendiri dulu sebelum mencoba mencintai orang lain. Hening sejenak. Andrew lalu mengambil napas. Aku akan keluar kota. Dapat proyek baru di kota kecil dekat laut. Mungkin lama. Semoga kamu menemukan damai di sana, kata Denira lembut. Mungkin suatu saat nanti kita ketemu lagi. Di waktu yang lebih tepat. Mungkin. Dan kali ini, mungkin itu tidak menggantung, tidak menggoda harapan. Hanya sebuah pengakuan tulus bahwa hidup terus berjalan, dan tak semua yang pernah saling mencintai harus berjalan bersama selamanya. Setelah Andrew pergi, Denira duduk sendirian. Ia menulis lagi di buku catatan kecil yang selalu ia simpan di balik apron kafe. Tulisannya tak panjang. Aku tidak mencari akhir yang bahagia. Aku mencari diri sendiri dan menemukannya di tengah patah hati. Ia menutup buku itu, menyimpannya kembali. Hari mulai senja. Lampu-lampu mulai menyala. Suara pelanggan masuk satu persatu memenuhi ruangan. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi hatinya sudah pulang. Beberapa minggu kemudian, Denira memutuskan untuk mengambil cuti seminggu. Ia membeli tiket kereta menuju kota tempat ibunya tinggal. Kota yang dulu selalu ia hindari karena terlalu banyak kenangan masa kecil. Tapi kini, ia merasa siap. Ia membawa ransel kecil dan satu buku bacaan. Saat kereta melaju, Denira menatap keluar jendela. Melihat sawah, sungai, dan langit yang perlahan berubah warna. Ia menulis satu pesan ke Nadia. Ayo ketemu setelah aku pulang dari rumah ibu. Aku kangen kita yang dulu. Tak lama kemudian, balasan datang. Aku selalu tunggu kamu, Dir. Selalu. Kereta melaju.
Hati Denira pun begitu, bukan untuk mencari seseorang, tapi untuk terus menemukan dirinya berkali-kali. Dan cinta yang paling tulus ternyata bukan yang datang dari orang lain, melainkan yang tumbuh dalam diri sendiri saat kita memilih untuk berdamai dengan segalanya, dengan semua luka, dengan setiap kehilangan.